Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan belajar tentang KPK. KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi? Bukan teman-teman. Kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil. Jadi, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya suatu bilangan tertentu. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian KPK, berikut ini adalah istilah-istilah penting dalam KPK. Yang pertama, ada faktorisasi prima, adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Kemudian, ada yang namanya faktor, adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Dan yang terakhir ada kelipatan. Kelipatan yaitu mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Kak, tadi kan pengertian udah, istilah juga udah. Terus gimana Kak cara dapat nilai KPK-nya? Oke teman-teman, terdapat 3 cara utama dalam menemukan KPK. Yang pertama adalah dengan cara sederhana, yaitu dengan menulis kelipatannya satu persatu. Contoh, carilah KPK dari 14 dan 4. Yang pertama adalah kita cari kelipatan dari 14, yaitu 14 dikali 1 sama dengan 14, 14 dikali 2 sama dengan 28, 14 dikali 3 sama dengan 42, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan dari bilangan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali 3 sama dengan 12, 4 dikali 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita cari bilangan kelipatan tersebut yang sama dan terkecil. Jadi bisa kita simpulkan bahwa KPK dari 14 dan 4 adalah 28. Cara yang kedua yaitu faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah cara penguraian bilangan yang menjadi perkalian dari faktor-faktor prima. Terdapat 2 metode faktorisasi prima yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah metode pohon faktor. Pohon faktor adalah deretan pembagian yang turun ke bawah dengan menggunakan pembagian menggunakan bilangan prima. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan KPK dari 16 dan 24. Kita buat terlebih dahulu pohon faktor dari bilangan 16. Kita faktorisasi primakan bilangan 16. Karena bilangan 16 bisa kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, maka kita bagi dengan 2. Dan kita dapatkan hasilnya adalah 8. Setelah itu, bilangan 8 kita faktorisasi primakan lagi dengan bilangan 2, sehingga hasilnya adalah 4. Dan yang terakhir, bilangan 4 kita faktorisasi primakan dengan bilangan prima terkecil, maka kita dapatkan hasilnya 2. Pohon faktor telah selesai karena hasil yang kita dapat sudah merupakan bilangan prima yaitu 2. Cara yang sama kita terapkan pada bilangan 24. Maka didapatkan hasil faktor prima sebagai berikut. Faktor prima dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Faktor prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3.
terdapat dua bilangan 2 dalam faktor prima di atas dengan nilai pangkat yang berbeda. Maka kita pilih faktor 2 yang terbesar, yaitu 2 pangkat 4. Dan karena hanya ada satu faktor 3, maka langsung kita ambil bilangan 3 tersebut. Sehingga bisa kita ketahui bahwa KPK dari 16 dan 24 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3, sama dengan 48. Metode kedua adalah metode membagi atau tabel. Contoh soalnya, tentukan KPK dari 14 dan 20. Pertama-tama, kita masukkan bilangan 14 dan 20 dalam tabel teratas. Kemudian, seperti pohon faktor tadi, kita bagi bilangan tersebut dengan bilangan prima yang sama. Kita bagi terlebih dahulu dengan bilangan prima 2. Maka hasilnya adalah 14 dibagi 2 sama dengan 7. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kemudian kita bagi lagi dengan 2 karena bilangan 10 bisa kita bagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya adalah 5. Sedangkan bilangan 7 yang tidak bisa dibagi 2 langsung diturunkan tanpa membaginya. Setelah itu kita bagi dengan bilangan 5. 7 tetap tidak bisa dibagi, sehingga langsung diturunkan. Sedangkan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Metode tabel ini akan selesai jika menemukan angka 1 di seluruh kolom terbawah. Sehingga angka 7 kita bagi dengan bilangan prima 7 agar menghasilkan bilangan 1 di kolom terbawah. Sudah selesai teman-teman. Jadi, KPK dari 14 dan 20 bisa kita ambil dari kolom terluar, yaitu 2 kali 2 kali 5 dikali 7 sama dengan 140. Jadi, KPK dari 14 dan 20 adalah 140. Oke teman-teman, setelah mempelajari 3 cara menyelesaikan KPK tadi, tak jarang kita akan menemukan operasi hitung KPK dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada soal berikut. Fajri meminjam buku di perpustakaan setiap 6 hari sekali. Taufik meminjam buku di perpustakaan setiap 8 hari sekali. Tiar meminjam buku di perpustakaan setiap 12 hari sekali. Pertanyaannya, jika hari ini mereka meminjam buku bersama-sama, berapa hari lagi mereka akan meminjam buku di hari yang sama? Kemudian pertanyaan kedua adalah, jika hari ini adalah hari Senin, hari apa lagi mereka akan meminjam buku di hari yang sama? Nah, dari soal cerita tadi, kita bisa selesaikan dengan 3 cara penyelesaian KPK yang telah kita uraikan di atas. Namun, kali ini kita memilih metode tabel atau membagi. Jadi, caranya kita membuat tabel untuk memfaktorisasi perimakan bilangan 6, 8, dan 12. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Sehingga bisa kita dapatkan KPK dari 6, 8, dan 12 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Dengan demikian, mereka akan meminjam buku di hari yang sama dalam 24 hari berikutnya. Dan jika hari ini hari Senin, maka 24 hari berikutnya adalah hari Kamis, teman-teman. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah bicara banyak tentang seluk-beluk KPK. Sekarang kita akan membahas tentang cara cepat menyelesaikan KPK 3 bilangan. Contoh, carilah KPK dari bilangan 10, 15, dan 25. Caranya gampang banget nih teman-teman, yaitu metode tegak lurus.
Yang pertama, kita cari bilangan yang bisa membagi ketiga bilangan tersebut. Bilangannya adalah 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2, 15 dibagi 5 sama dengan 3, dan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kemudian, cari bilangan yang bisa membagi 2, 3, dan 5 tersebut. Bilangannya adalah 1. Kalau sudah dapat 1 berarti sudah selesai teman-teman. Maka KPK-nya tegak lurus, yaitu 5 dikali dalam kurung 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 150. Jadi KPK dari bilangan 10, 15, dan 25 adalah 150. Nah, sekian dulu ya teman-teman video kita kali ini. Tunggu video kita selanjutnya. Dadah semuanya.